Alhamdulillah pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, kita masih di Ustaz Menjawab hari Jumat yang mulia ini dengan tema hari ini dakwah bijak. Dakwah bijak adalah dakwah mengajak manusia ke jalan Allah dengan lemah lembut, dengan bahasa yang santun, tidak memaki, tidak mencaci, ya, tapi merayu, merayu. Jadi menjinakkan dulu, menjinakkan orang yang kita dakwahkan. Bukan kita mengusir, mengupat, kasar, bukan. Jadi makanya semua para nabi ini, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, adalah pengembala binatang, pengembala kambing, ya. Semua nabi pengembala kambing. Jadi tidak mudah mengembala kambing. Kambing itu kadang-kadang tidak patuh, pergi ke sini, pergi ke sana, mengambil tanaman orang, dimakan oleh kambing. Jadi ketika seorang pengembala itu mampu mengawasi kambing-kambingnya itu dengan tongkatnya, kadang-kadang ditunjuk oleh Nabi dengan tongkatnya, kambing-kambing itu akan patuh karena kambing itu merasa dikasihani oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Nuh, ya, oleh Nabi Ismail, Nabi Muhammad. Jadi cukup dengan tongkat. Kalau bahasa Aceh ya, karena saya juga pernah mengembala kerbau. Trrr, trrr, hus. Itu binatang-binatang itu sudah tahu. Artinya kalau trrr itu jalan lurus. Jalan lurus ya. Mihana ibnu lautian deh. Ya. Kambing juga hus. Jadi artinya kita mengajak kambing itu untuk tidak memakan ada tanaman orang. Walaupun dari jarak jauh kita suruh hus. Jadi kambing-kambing yang sudah kita jinakkan itu tahu, berarti itu dilarang untuk memakan padi orang. Dengan kalimat hus. Kalau kerbau drr gitu ya. Kalau lembu moh gitu kan. Jadi semua para nabi termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pengembala kambing ya. Nabi Ibrahim pengembala kambing, Nabi Musa, Nabi Harun ya. Kenapa Allah menyuruh para nabi itu mengembala kambing sebelum diangkat menjadi rasul? Kambing saja mampu diurus apalagi manusia. Karena kambing itu kan tidak banyak akalnya. Manusia kan banyak akal. Jadi manusia lebih mudah diurus oleh nabi karena para nabi itu pernah secara psikologis mampu menjinakkan kambing dan patuh. Jadi jumlah kambing yang digembala oleh Nabi Ibrahim itu satu lembah ribuan ekor. Tapi cukup Nabi Ibrahim sendiri menjaga. Di sore hari dibawa pulang ke kandang. Jadi Nabi Muhammad juga begitu. Cuma Rasulullah buruh, beliau itu mengembala kambing orang, bukan kambing sendiri. Jadi buruh, tungupah, bahasa Aceh tungupah. Jadi Rasulullah Muhammad SAW tidak punya kambing sendiri, beliau tapi mengembala kambing orang lain. Ya. Beda dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim orang kaya. Jadi Nabi Ibrahim kambing sendiri yang digembala. Cuma tujuannya sama. Ketika sukses mengembala kambing, manusia juga sukses didakwahkan oleh para nabi. Maka Nabi Ibrahim juga termasuk nabi yang sukses berdakwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga nabi yang sukses dalam berdakwah. Intinya bil hikmah. Jadi lemah lembut, bijaksana. Nah inilah juga yang dianjurkan kepada kita pendakwah oleh Rasulullah supaya kita mencontohi beliau dalam berdakwah. Jangan mencaci maki, jangan mengutuk, jangan. Tidak ada satu hadis pun tinggal sama kita bahwa Rasulullah pernah mengutuk manusia, mengutuk orang,
mencaci maki orang, tidak ada. Padahal di sekeliling Rasulullah di Madinah itu ada orang-orang kafir Yahudi, orang-orang kafir yang beragama Yahudi, ada orang-orang kafir yang beragama Nasrani, orang-orang Najran di Madinah itu beragama Nasrani. Tetapi selalu kompak, mereka menghormati Rasulullah. Kenapa mereka menghormati Rasulullah? Karena Rasulullah memberi kepada mereka itu kebebasan beragama. Mau tetap di Yahudi silakan, mau tetap di dalam agama Kristen silakan. Tetapi kami Islam, kalian harus tunduk kepada kami, karena kami yang mayoritas. Tidak boleh orang mayoritas tunduk kepada minoritas. Misalnya Indonesia ini, semua orang harus tunduk kepada Islam, karena kita mayoritas, 90% orang Islam. Jadi silakan orang-orang beragama lain tinggal di Indonesia, mencari rezeki di Indonesia. Ada orang Kristen, ada orang Buddha, Hindu, silakan. Tetapi jangan coba-coba berkhianat kepada Islam. Jangan coba-coba mengatur kami. Kami tidak mau karena kami mayoritas. Silakan kalian orang minoritas tinggal di sini, mencari rezeki di sini, tidak apa-apa. Dan dalam agama Islam juga dianjurkan supaya orang-orang mayoritas itu yang Islam itu menghormati yang minoritas. Jadi alhamdulillah di Indonesia tidak masalah dalam hal ini. Tidak pernah terjadi perang antar agama, tidak pernah. Mudah-mudahan jangan pernah ada. Maka minoritas juga harus tahu diri. Jangan ingin menguasai lebih luas, biarlah orang Islam di depan karena kami mayoritas. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semua kita tahu apa yang disebut dengan dakwah bil hikmah, dakwah bijak ini. Jadi seorang dai itu harus menguasai 4 ilmu sekurang-kurangnya. Yang pertama, seorang dai itu harus menguasai ilmu syariat, ilmu Islam, fikih, tauhid, akhlakul karimah. Itu modal pendakwah. Tetapi yang kedua, pendakwah itu juga harus punya ilmu psikologi yang tinggi agar bisa mengenal audiennya. Ini kita hari ini berhadapan dengan siapa? Mungkin dengan orang kampung. Jangan pakai istilah-istilah ilmiah. Tapi hari ini kita berdakwah di kampus, silakan pakai istilah-istilah barat, istilah ilmiah. Karena orang kampus tahu. Mungkin besok kita ceramah untuk anak-anak. Itu harus bahasa yang paling mudah. Hari ini kita ceramah di depan orang-orang yang awam, yang tidak tahu agama. Jadi jagalah, jangan membuat mereka sakit hati. Itu jadi seorang pendakwah itu juga harus memiliki ilmu psikologi. Seolah-olah kita psikolog yang terkenal. Harus ada ilmu itu. Yang ketiga, kita harus punya ilmu. Seorang pendakwah itu ilmu sejarah. Itu penting karena Al-Quran juga 60% Al-Quran ini di dalam isinya sejarah. Ketika kita berceramah, jangan sampai salah. Jangan sampai salah ketika kita ceritakan kisah-kisah dalam Al-Quran. Ashabul Kahfi, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, jangan sampai salah. Maka kita juga harus menjadi seorang historis, ahli sejarah, supaya dakwah kita berhasil. Dan yang keempat, kita juga harus memiliki satu ilmu lain, yang disebut sosiologi. Apa itu sosiologi? Ilmu tentang kemasyarakatan, adat istiadat sebuah suku. Bagaimana karakter, ciri-ciri orang Aceh, orang-orang Gayo bagaimana, orang Simelu bagaimana,
orang Batak bagaimana, orang Jawa bagaimana. Jadi harus kita kenal karakter mereka itu. Lalu kita dakwah dengan karakter mereka. Misalnya orang Aceh ini keras, prinsipnya keras. Kita dakwah keras sedikit, prinsip kita juga seperti itu. Kita sesuaikan. Orang Jawa itu lembut, kita juga harus lembut. Cara berdakwahnya. Jadi psikolog itu, ini sebagai contoh Abdul Samad, dia itu cerdas. Ke Aceh dia seolah-olah orang Aceh, ke Padang dia seolah-olah orang Padang, ke Bandung dia seolah-olah orang Bandung. Jadi dia akan diterima oleh banyak orang karena dia sudah menggunakan metode dakwah yang bagus. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, kita lihat dulu SMS yang masuk. Iya, sudah 4 SMS masuk ini. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Saya baca satu-satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Ibu Rosita di Ajun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya senang kepada pendakwah-pendakwah yang lembut, yang tidak kasar. Dan saya tidak mau mendengar penceramah-penceramah yang mencaci maki, kasar, dengan bahasa-bahasa yang sangat memalukan. Apa yang keluar dari mulutnya dikeluarkan tidak memiliki akhlak. Wassalam. Ya Ibu Rosita di Ajun, memang seperti itu ya. Kalau dakwah kita ingin disimak orang, baik di radio, di televisi maupun langsung di mimbar-mimbar, berdakwahlah dengan metode-metode yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan keras, jangan menghina, jangan mencaci maki orang, jangan menganggap orang lain itu bodoh. Kadang-kadang orang yang dengar ceramah kita itu lebih cerdas dari kita, lebih alim dari kita, lebih panjang kuliahnya dari kita. Kadang-kadang kita pendakwah cuma tamat SMA atau tamat S1. Siapa tahu di dalam kelompok yang mendengar ceramah kita itu profesor, doktor, orang-orang cerdas. Maka nggak usahlah menggunakan kata-kata kasar, menghina, mencaci, memaki. Betul Bu, saya juga sependapat dengan Ibu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya dari Mulyadi di Batoh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau kita bingung, pikiran selalu bingung dan bingung. Jadi Al-Quran sebagai obat. Surat-surat apa yang harus saya baca untuk menghilangkan pikiran saya suntuk dan bingung? Wassalam, Mulyadi di Batoh. Menarik juga anak muda ini ya. Baik Mulyadi, kalau merasa resah, gelisah, bingung seperti Mulyadi katakan, banyak hal yang harus kita lakukan. Yang pertama konsultasi dengan dokter ya, nanti dikasih obat, mungkin diberikan obat-obat tertentu, kita hilang bingung itu. Mungkin kekurangan tidur, kurang darah, kurang apa ya. Tapi yang kedua, di samping kita minum obat, kita boleh mendekatkan diri dengan Allah SWT dengan cara membaca Al-Quran ya. Baca semuanya, baca Al-Quran, enggak usah lama-lama, mungkin setengah juz sehari baca terus.
Kalau boleh baca juga artinya. Nah, tidak bisa bahasa Arab, kan ada Al-Quran terjemahannya, baca artinya. Insya Allah dengan membaca Al-Quran itu bisa tenang, pikiran kita tenang. Karena Al-Quran itu adalah sifaul qulub, jadi obat hati. Al-Quran itu obat hati, bisa menyenangkan jiwa. Karena Al-Quran itu firman Allah. Kita seolah-olah disayangi oleh Allah karena membaca firman-Nya. Kita dekat dengan Allah. Tatma'innul qulub, jadi senang hati kita, tenang. Jadi membaca Al-Quran itu dapat mengusir resah gelisah kita. Baca dan baca Al-Quran itu. Selain itu juga harus banyak bergaul, Mulyadi. Bergaullah dengan orang, jangan tidur terus di dalam kamar ya. Bergaul dengan orang, duduk-duduk dengan orang, di warung-warung kopi boleh, di masjid, di menasah. Pokoknya harus bergaul dengan orang, jangan menyendiri. Dan yang selanjutnya olahraga juga perlu. Jadi supaya badan kita sehat, berolahraga, keluar keringat, bingung-bingung itu hilang sendiri ya. Dan yang lebih baik lagi adalah ketika bingung-bingung itu ya, kita juga harus berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kita tidak bisa digoda masuk roh-roh jahat ya. Roh-roh jahat kadang-kadang sihir dari orang lain, kita diguna-gunai dan sebagainya. Kalau kita berlindung kepada Allah, ta'awud, membaca ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu adalah berlindung. Kemudian baca ayat kursi. Ayat kursi juga ayat perlindungan kepada diri kita. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya. Baca. Nah, Mulyadi ya. Nah, kita baca selanjutnya SMS ini. Kemana ya? Ya, ini SMS dari WA nih sekarang ya. Kita buka WA ya. Ya, langsung ya. Dari Akbar ya. Dari Akbar di Banda Aceh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana kita mendengar ceramah-ceramah ketika ceramah-ceramah itu sering menghujat mazhab yang berbeda dengan penceramah itu. Padahal di dalam masjid itu bukan hanya mazhab yang ustadz penceramah itu, ada juga penganut mazhab-mazhab yang berbeda. Misalnya Ustadz, kami ini orang-orang salafi, sedangkan khatib adalah mereka yang menamakan dirinya aswaja. Mereka selalu menghina kami. Bagaimana kita mendengar ceramahnya, karena sudah menyakiti hati kita. Mohon penjelasan Ustadz. Akbar ya. Ini menarik juga Akbar ya. Maka kita imbau, kita boleh berikhtilaf, berbeda pendapat ketika di lokal. Misalnya kita di balai pengajian. Itu di balai pengajian kita boleh saja memperkuatkan mazhab kita sendiri dan menghina-hina mazhab lain pun tidak masalah. Karena di balai pengajian tidak ada yang berbeda dengan kita. Ya. Tetapi ketika di publik umat itu ya, di masjid ya, itu lebih baik jangan masalah-masalah ikhtilaf itu. Jangan, kita hindari khilafiyah. Karena hari itu kita khatib untuk semua jamaah itu. Di dalam masjid itu ada Syafi'i, ada Wahabi, ada Hambali, ada Hanafi, ya kan?
ada Muhammadiyah misalnya kan. Jadi kita khatib untuk semua orang. Bukan khatib satu golongan. Kalau masalah golongan-golongan itu kan ketika kita tadi mengaji di balai, di pesantren itu boleh. Tapi ketika kita jadi khatib, kita tidak boleh menggunakan khilafiyah itu untuk menghantam orang lain. Ini harapan kita, ya. Terima kasih Riki, ya. Pemirsa Aceh TV, silakan SMS kembali. Kita akan baca nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.